Amin. Hari ini special day for us. Ya. Di sini ada kamera, di depan ada kamera, di sini juga ada kamera, di belakang juga ada kamera. Kita berada di toko kamera. Ya, kita jualan kamera ini. Datang lagi ya, biar tepat. Aditya Eka, Ahmad Kusni, Ananda Citra, Angga, Dia, Bisa. Nah dari situ ya, dari situ kita belajar bagaimana kegagalan itu menimpa kita semua ya. Hampir semua mungkin merasakan yang namanya kegagalan. Mungkin dia dulu pengennya SMK 3 perawatan, tapi karena mungkin timnya kurang, artinya masuk ke SMK 1 perawatan juga, tapi perawatan enggak. Ya, mungkin Fuad pengennya dulu TKJ ya, karena memang kurang nimnya kurang, artinya sekarang sudah bisa di bagian jarangannya aja. Tukang kedang jarangan juga terus menuju TKJ, kayaknya masuk TKJ. Jadi kalian mungkin punya kegagalan semacam itu, tapi mungkin di balik kegagalan kalian di situ ada hal-hal yang mungkin bisa kalian dapatkan jauh lebih baik daripada apa yang kalian inginkan terus kalian dapat. Ya. Kalau tadi Mas Sultan gagal di tahun pertama kemudian menyerah, mungkin sampai saat ini pun dia tidak akan bisa menjadi TNI Angkatan Laut. Pangkatnya sekarang Jenderal. Langsung. Tapi depan insya Allah dan depan calon capres. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mechanical electrical ya. Yang pertama, apa itu singkatan dari K3L? Ada yang tahu? Raja? Kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan lingkungan hidup. Nah, kesehatan, keselamatan, dan juga lingkungan hidup. Nah, kenapa kesehatan dan keselamatan itu lebih didahulukan kesehatannya? Kenapa? Sehat mahal, kuat. Terus, keren. Ada lagi, kenapa kesehatan? Ilmi? Nah, jadi kita harus sehat dulu baru bisa kita selamat ya. Kalau kita selamat tapi tidak sehat kan ya, jadi memang kesehatan itu di nomor satu kan di K3LH. Nah, selain K3LH juga ada yang namanya budaya kerja, nanti akan kita telah atau kita akan bahas di materi yang akan kita ajarkan nanti. Nah, sekarang lihat di depan Pak Bral akan menanyakan sebuah slide mengenai mechanical electrical. Tugas kalian adalah menelaah. Menelaah itu berarti kamu bukan hanya melihat, mendengarkan, tapi kamu harus melihat, mendengarkan, menulis apa yang akan atau ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Terus kemudian nanti bisa kamu ulangi ketika kamu di rumah. Ya. Jadi ketika kamu menulis itu kamu juga pasti sudah membaca, mengingat, itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang lebih bagus daripada kamu cuma mendengarkan saja. Ya, sekali lagi ini adalah PowerPoint mengenai K3LH dan budaya kerja pada pekerjaan elektrikal rumah ya, ini K3LH. Nah, definisi dari K3LH sendiri adalah suatu pemikiran dan tindakan untuk menjamin keutuhan atau kesehatan bagi jasmani maupun rohani para tenaga kerja. Jadi adanya K3LH ini untuk melindungi pekerja dari sebuah atau dari mara bahaya yang mengancam ketika dia bekerja. Jadi adanya K3LH menjamin kesehatan jasmani dan juga rohani mereka. Jadi bukan hanya jasmani, ingat, kalau jasmani itu adalah yang terlihat di tubuhnya, misalkan keselamatan mengenai tangannya, keselamatan mengenai kepala, pundak lutut kaki, yang semacam itu. Jadi ada juga kesehatan mengenai rohaninya ya. Rohani itu berhubungan dengan psikis
psikis itu ya pemikirannya, terus kemudian kenyamanannya dia bekerja itu juga harusnya tertuang di K3LH. Jadi ketika kalian nanti bekerja, terus kemudian kalian akan berkesinambungan atau juga bersinergi dengan K3LH, ingat K3LH bukan hanya sebuah pengamanan untuk badan, tapi juga pengamanan untuk psikis. Ya, K3 pekerjaan listrik ada juga kerja pekerjaan listrik. Kita ke K3LH pekerjaan listrik terlebih dahulu. Nah, kalian ya kita bantu Bapak penjelasan ini mengenai APD. APD apa singkatannya? Alat pelindung diri. Please help me, me too, I choose. Jadi tolong saya, mana yang harusnya saya pilih. Nah, untuk kepala ya, for my head. Untuk kepalanya ini, dia kan ingin bekerja di bidang konstruksi listrik. Nah, setelah selesai mengecek, dia baru mengerjakan listrik, walaupun kembali ya, tidak masalah. Jadi dia ingin menggunakan APD yang ada. Untuk kepalanya ada pilihan, tapi dia bingung untuk memilih yang mana untuk K3-nya, APD-nya. Yang pertama ya proyek, yang kedua kupluk jamrut, yang ketiga caping gunung. Nah ini yang pilih yang mana? Caping. Untuk mananya ya, for my eyes. Which should I choose for my eyes? Nah, yang pertama itu adalah safety Google, kacamata safety. Yang kedua kacamata selam. Yang ketiga kacamata kuda. Pilih yang mana ini? Untuk tangan for my hand, ini yang dipilih apa? Sarung tangan. Yang pertama, ini gambar sarung tangan safety. Untuk ingat kalau untuk K3LH listrik itu pakai sarung tangannya yang karet, ya itu karena dia tidak menghantar listrik ke dalam banyak, dia menjadi isolator di sana. Kalau apa masih pakai sarung tangan yang kain dan sebagainya masih tidak. Sarung tangan besi ya Pak. Sarung tangan karet atau safety gloves atau sarung tangan yang milik Nadio, sarung tangan tiba, atau kita pakai sarung tujuh. Ya kita pakai yang safety gloves ya, safety gloves untuk K3. Nah untuk kaki, untuk permain foot, untuk kakinya apa? Kita lihat. Nah, apakah kita pakai safety shoes yang pantoffelnya itu tebal, jadi ketika dia terkena paku, pakunya yang bengkok, ya? Atau kita pakai sepatu selam, sepatu atas ini, atau mungkin high heel. High heel sebenarnya juga bagus ya, kalau ada paku kan dia tidak kena. Apalagi kalau high heelnya dibalik, dia aman. Lebih aman. Ya, jadi pilihan pertama jelas yang untuk kaki adalah safety shoes. Nah, satu ini nanti kita akan pakaikan APD-nya di Bapak Perindapan. Nah, next di sini nanti ada video mengenai K3 pada listrik rumah. Nanti ini juga akan saya tampilkan sembari nanti saya pause untuk ada pertanyaan, ada quiz di videonya ya. Ini suaranya memang saya matikan karena Pak Barel bagi kelompok. Kalian nanti akan mengidentifikasi atau kalian akan merinci atau kalian akan menginvestigasi mengenai K3LH, pekerjaan listrik dan budaya kerja di dunia listrik. Itu apa saja? Ini saya bagi ya. Jadi ini kelompoknya menurut tadi yang saya bagi. Aditya Eka nanti kelompok 2,
Ahmad Husni kelompok 1, Ananda Citra kelompok 4, Angga kelompok 3, Bea kelompok 4, Deza kelompok 2. Helm proyek kan ada beberapa jenisnya. Nah, kan ada macam-macam warnanya. Nanti belum dijelaskan. Yang ditanyakan adalah warna-warna atau simbol-simbol warna itu menyimbolkan apa di helm proyek. Kan ada helm proyek warna putih, ada yang kuning. Itu yang ditanyakan Raja mungkin. Fungsi helm proyek Perhatikan semua. untuk melindungi kepala dari potensi cedera. Helm proyek warna putih diperlukan bagi pengawas sistem di area proyek. Helm proyek warna putih diperlukan bagi mandor, insinyur, dan supervisor. Helm warna hijau. Helm proyek warna hijau diperuntukkan bagi petugas K3, pekerja baru, dan pekerja yang masih dalam masa percobaan. Helm proyek warna kuning diperuntukkan bagi pekerja umum dan operator alat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini sebagai kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai K3LH dalam pekerjaan elektrikal. Sebelum itu, apa itu pekerjaan elektrikal? Pekerjaan elektrikal adalah segala bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi listrik. Silakan bertanya untuk kelompok ini. Apa saja potensi bahaya akibat listrik? Apa saja? Potensi bahaya akibat listrik. Beberapa potensi bahaya yang bisa diakibatkan listrik. Yang pertama, Anda dapat tersengat listrik. Yang kedua, Anda dapat terkena percikan bunga api atau yang dalam skala kecil. Yang ketiga, Anda dapat terkena ledakan bunga api. Apakah Fungsi airflow kan untuk mengurangi kebisingan pada telinga. Itu kalau ada elektrikal fungsinya. ya pertanyaan yang kali? Contohnya pada saat pengelasan pejabat. Contohnya saat ada di proyek pekerjaan lainnya, saat melakukan pekerjaan menggunakan penutup telinga untuk menambah konsentrasi saat bekerja. Ya silakan. Dari Fuad tadi kan menanyakan potensi bahaya akibat. Nah, saya gimana cara mencegah potensi akibat listrik bahaya? Nah, tadi potensinya, kalau sekarang cara pencegahannya gitu. Silakan. Salah satu caranya dengan menerapkan dengan memakai alat pelindung diri yang lengkap. Yang kedua, dengan menerapkan dengan menggunakan peralatan sesuai dengan standar operasional alat tersebut. Sudah ya? Sekian dari pembelajaran hari ini. Ada sedikit refleksi buat kalian dan juga masukan dari Pak Bada kepada kalian juga. Ya begitulah sedikit pengalaman kalian berbicara
berbincang atau menyampaikan sesuatu hal di depan berkurang banyak. Kalau mungkin kesulitan ya sedikit tapi ini merupakan pengalaman yang berharga lagi sebagai bekal kalian nanti di hari tua atau bekal kalian nanti di dunia kerja semacam ini kurang lebih ya. Walaupun nanti kita di kontraktor di kontrakan kita harus tetap bisa belajar berkomunikasi karena ini adalah kunci di mana perusahaan kamu itu masih tidak jalan atau tidak yang terpenting ada yang satu komunikasi dan yang satu komunikasi ya. Jadi ketika kamu berpresentasi membaca seperti ini pasti kamu tidak akan mendapat perhatian dari orang lain. Itu kamu sudah rasakan ya. Jadi kenapa saya mungkin ya dengan mencontohkan berbicara seperti ini tanpa menggunakan buku bahkan dengan PowerPoint cuma saya tunjukkan gambar-gambar saja saya bisa menjelaskan kenapa? Karena satu saya belajar, kedua saya mengerti materi yang saya ajarkan ya. Dan ketiga dan yang utama itu adalah saya percaya diri. Saya percaya bahwasanya saya itu bisa untuk menguasai 34 anak di sini ya. Yang mungkin kalian mengerti materinya, mungkin Yusuf tahu materi, mungkin Silvi tahu materi belajar dia sudah. Tapi mungkin terakhir yang dia tidak punya, jadi dia tidak yakin bahwasanya dia bisa untuk menyampaikannya dengan baik. Dia tidak yakin dia tidak bisa, dia tidak yakin dia bisa untuk menguasai kelas akhirnya ya cuma membaca di depan seperti itu. Nah ini latihan harus kita lakukan terus menerus. Diskusinya juga berjalan dengan baik, pertanyaan yang diajukan juga sudah dijawab dengan baik oleh kelompok di depan, maka kelas 11 DKP 1 adalah kelas terbaik sepanjang masa. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai peralatan dan juga bahan listrik. Kemudian ketika ini selesai di sini, jadi kalian hari sebelumnya malamnya harus belajar mengenai peralatan apa saja yang digunakan di dunia listrik, di pekerjaan listrik, kemudian bahan apa saja yang digunakan. Sekian dari Pak Harel, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Kalau ada salah kata tutur bahasa yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau kalian punya salah, sudah saya maafkan dari ketika pertama kali kita bertemu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.